adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita dengarkan dulu panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian yang rapi ya. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, ajak papa dan mamanya untuk ikut beribadah. Yang keempat, beribadahlah dengan benar, tidak bermain, tidak makan, dan duduk yang tenang. Karena beribadah kepada Tuhan harus dengan rasa hormat. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, sepertinya ada suasana yang beda ya. Ruangan ini penuh dengan warna-warni pohon Natal, ada lilin Natal. Tentunya membuat kita bahagia melihatnya. Karena mengingatkan kita tentang hari Natal, hari di mana Yesus lahir. Ya, kita patut bersyukur. Kita bahagia pada hari ini. Karena itu kita akan beribadah bersama, bersyukur bersama untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan beribadah bersama dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Jemaat Marendeng Sangatta bersama dengan teman-teman remaja dari Jemaat Marendeng Sangatta. Mari kita mempersiapkan diri kita mewakili seluruh Jemaat Marendeng Sangatta mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat beribadah bagi kita semua anak-anakku. Selamat pagi adik-adik. Inilah hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdiri dan kita menyanyi bersama secara medley, selamat-selamat datang dan hai dunia, gembiralah. Kita meyakini bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Adik-adik yang berbahagia, marilah kita berbalas-balasan bermazmur bagi Tuhan. Terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat ke-55. Firman Tuhan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Semua yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri dan dengarkanlah 10 perintah Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan kasihanilah kami. Adik-adik, kita akan mendengarkan berita Natal. Namun mari sebelum kita mendengarkan, kita mohon kekuatan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama boleh kami pahami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Inilah Injil Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri
masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena dia tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya, amin, firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh merayakan Natal bersama, sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama diberi satu tema, Yesus lahir. Yesus lahir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa tentunya di antara kita sudah pernah menerima perintah? Seperti itu pun ia dialami oleh Yusuf, seorang dari keturunan Daud. Pada saat itu saudara-saudara, adik-adiknya dikasihi Tuhan, kerajaan Romawi telah menjadi sebuah kerajaan yang besar. Semakin banyak wilayah baru yang dikalahkan. Semakin bertambah pula wilayah kekuasaannya. Kerajaan besar itu menguasai hampir sepertiga penduduk bumi pada waktu itu. Nah, sebagai pemimpin tertinggi dalam kerajaan itu ialah Kaisar Agustus yang terus berusaha memperkuat kerajaannya agar semakin disegani. Ia tahu betul bahwa pajak yang dibayar oleh penduduk Romawi sangat dibutuhkan, dan upeti yang disetor itu sangat mendukung dalam pemerintahannya. Karena itu adik-adik, melalui itu lalu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Semua orang di kerajaan Romawi akan dihitung jumlahnya. Jadi semua orang harus mendaftar. Mereka harus mendaftarkan diri. Perintah Kaisar segera disampaikan ke seluruh kerajaan, dan para pejabat kerajaan lalu menyampaikan perintah itu kepada semua penduduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap orang harus pergi ke tempat kelahirannya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Dan siapa yang tidak patuh pada perintah Kaisar akan mendapatkan hukuman yang berat. Inilah yang menjadi pergumulan Yusuf bersama dengan Maria. Karena pada saat itu Maria sementara mengandung. Mereka tinggal di Nazaret. Tetapi karena mereka lahir di Betlehem, maka mau tidak mau mereka harus pergi ke Betlehem sesuai dengan perintah Kaisar. Bisa dibayangkan adik-adik, jarak dari Nazaret ke Betlehem ada sekitar 150 km. Menjadi persoalan ialah bahwa pada saat itu Maria sementara mengandung. Menempuh perjalanan sejauh itu cukup berbahaya bagi Maria. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perintah Kaisar. Karena tidak ada yang berani melawan perintah itu. Akhirnya mereka berdua lalu memutuskan berangkat melewati perjalanan yang cukup berbahaya. Batu-batu terjal,
padang pasir, dan kadang-kadang hutan yang begitu lebat. Bahkan bahaya, perampokan di tengah jalan pun bisa mereka alami. Binatang buas, cuaca yang tidak baik, yang tidak bersahabat. Bahkan pada waktu malam, mereka harus membuat tenda untuk beristirahat. Sebagai wanita yang hamil, tua, kadang-kadang Maria merasakan sakit. Tetapi Yusuf dengan setia terus mendampingi, memberikan semangat kepadanya. Hingga pada akhirnya mereka tiba di Betlehem. Maria merasakan perutnya semakin sakit. Nampaknya Maria akan segera melahirkan. Tetapi di mana? Mereka belum mendapatkan tempat untuk menginap. Mereka berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang satu, mencari tempat tinggal, mencari penginapan, tidak ada. Semua orang menutup rumah mereka. Semua rumah pun sudah penuh oleh orang-orang yang terlebih dahulu datang. Rumah-rumah itu tertutup bagi Maria dan Yusuf. Tapi mereka tidak tahu. Tidak tahukah mereka bahwa bayi yang ada dalam perut Maria adalah Tuhan? Tegak betul mereka menutup rumahnya untuk Tuhan. Kalau saja mereka tahu bahwa itu bayi Tuhan, niscaya mereka akan membuka pintunya. Bukan hanya pintunya, pintu rumahnya, tapi pintu hatinya. Tetapi untuk itulah adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan, Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia. Ia datang untuk mengetuk pintu hati umat manusia yang tertutup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf dan Maria tidak mendapatkan penginapan, dan pada saat itu Maria merasakan bahwa saat-saat untuk melahirkan semakin dekat, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di sebuah kandang hewan. Tidak terlalu bagus, tetapi lebih baik daripada mereka ada di jalan. Mereka memutuskan untuk tinggal di dalam kandang itu. Baru sesaat mereka masuk, Maria melahirkan anaknya. Itu bukan bayi biasa. Itu bayi Yesus. Itu putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia lahir untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena itu adik-adik, kita bersyukur, kita menikmati anugerah keselamatan lewat Sang Putra Natal, Yesus Kristus. Kiranya kita pun senantiasa bersyukur untuk semuanya. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik,
Sungguh banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Lukas pasal 1 ayat 35, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian Dia lahir untuk kami. Mari kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan ya Allah di pagi yang indah ini. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama secara live streaming. Kami meyakini ya Tuhan bahwa lewat peristiwa Natal kami boleh menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berita Natal telah menjadi bahagian kami. Biarlah berita Natal ini kami lanjutkan kepada sahabat-sahabat kami, kepada teman-teman kami. Dan di dalam semua itu, nama-Mu yang dimuliakan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu, anak-anak remajamu, dalam setiap kehidupan mereka, di dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa remaja mereka, di dalam pendidikan mereka. Tuhan Engkau berikan hikmat, sehingga boleh tekun belajar, dan di dalam semua itu pengetahuan mereka semakin bertambah. Berkati dalam setiap aktivitasnya ya Allah, sehingga hari-harinya senantiasa menjadi hari-hari yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan Engkau berkati mereka di dalam mendampingi kami. Beri kesabaran kepada mereka, dan biarlah dengan ketulusan dan hikmat terus mengajar dan mendampingi kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Juga berdoa buat pengurus sekolah minggu, baik dalam lingkup jemaat, lingkup klasis maupun pusat. Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat kepada pengurus sekolah minggu, sehingga boleh mengangkat pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa buat orang tua kami, berkati mama dan papa, berkati saudara-saudara kami, berkati orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Peliharakan mereka selalu, buat mereka selalu sehat dan sejahtera. Kami juga berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Allah, biarlah boleh mengayomi bangsa dan negara ini. Secara khusus berdoa buat pergumulan bangsa dan negara, pandemi virus corona. Tuhan Engkau berkati pemerintah kami, berkati kami selaku masyarakat, sehingga boleh bersama-sama mengambil andil dalam memutus penyebaran virus corona ini. Dan suatu saat kami boleh terhindar dari penyakit ini, dan kami boleh menikmati kesehatan daripada Tuhan. Jauhkan kami dari sakit ini ya Allah, dan buat kami selalu sehat dan selamat. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu, pembawa terang, dan biarlah ya Allah, kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tuntunan dan penyertaan Sang Immanuel, Sang Putra Natal yang kami rayakan akan hari kelahirannya pada saat ini. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Juga berdoa bersyukur
bahwa Engkau boleh memakai kakak-kakak guru sekolah minggu, jemaat Marendeng dalam memimpin ibadah bersama dengan tim multimedia. Tuhan berkati sehingga setiap pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan semua itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini sukacita kami, kebahagiaan yang kami alami. Kami berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Ia telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 119 ayatnya yang ketiga. Adik-adik, ingatlah selalu untuk membuka hatimu bagi Yesus. Peganglah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi dan menari dengan pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami segenap sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta, Klasis Kutai Timur, Wilayah 5 Kalimantan, mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah!